Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldina Tarikanita Makfira dari Prodi Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang pengertian Balagotil Al-Quran, sejarahnya, macam-macam, dan hikmah dalam mempelajari Balagotil Al-Quran. Pengertian Balagotil Quran. Balagotil Quran menurut bahasa adalah isi masdar dari kata kerja balagoh yang berarti sampai. Contohnya, sampainya seseorang pada perkara yang dikehendaki atau dimaksud, atau sampainya tunggangannya ke kota atau tujuan. Sedangkan secara terminologi, menurut Syekh Ali Jarim dan Mustafa Amin dalam bukunya Balaghatul Wadihah, balagoh adalah mengungkapkan makna yang besar dengan jelas, memakai ungkapan yang benar dan fasih, yang mempunyai pengaruh indah dalam jiwanya dan setiap kalimatnya relevan dengan tempat diucapkannya. Ungkapan itu cocok untuk setiap orang yang diajak bicara. Jadi, balago adalah keberhasilan pembicara menyampaikan apa yang dikehendaki ke dalam jiwa pendengar. Sejarah munculnya ilmu Balaghatul Quran. Ilmu balaghah ini pertama muncul dari kajian sastra terhadap beberapa syair dan pidato orang-orang jahiliyah. Kemudian mengulas syair dan sastra pada masa permulaan Islam, sampai kepada zaman pemerintahan Daulah Umayyah, yang pada waktu itu berbentuk tifak, jinas, taswif, isti'arah, dan lain-lain yang memakan waktu berpuluh-puluh dan beratus-ratus tahun lamanya. Ilmu balaghah baru muncul pada abad 5 Hijriah yang disusun oleh Imam Al-Qahir Al-Jurjani. Kemudian pada abad 7 Hijriah, ilmu balaghah disusul oleh Imam As-Sukaki dengan mengarang kitab Miftahul Ulum yang di dalamnya membahas ilmu pengetahuan bahasa seperti nahwu, ilmu syaraf, ilmu badi', ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu manti', dan lain-lainnya. Lalu pada awal abad 8 Hijriah dilanjutkan oleh Al-Khatib Al-Kaswani. Beliau menulis ringkasan dari kitab Miftahul Ulum yang diberi nama dengan kitab Tahsinul Miftah. Dalam kitab tersebut hanya membahas ilmu balaghah saja. Pada perkembangan selanjutnya, semakin luasnya percampuran orang Arab dan non-Arab seiring kemajuan peradaban Islam menjadikan perlu disusunnya sebuah ilmu pengukur ketepatan dan keindahan berbahasa Arab. Hal ini karena memang orang-orang non-Arab tidak dapat mengetahui keindahan bahasa Arab, kecuali jika terdapat kaidah ataupun pembanding. Ilmu balaghah terus mengalami perkembangan sehingga mencapai banyak kemajuan, ditandai dengan semakin utuhnya kajian-kajian di dalamnya yang tertuang dalam dua kitab yang disusun oleh Imam Abdul Qahir. Macam-macam Balaghatil Quran. Menurut Ibnu Hasan Ar-Rumani dalam kitabnya An-Naktu fi Iljazil Quran, macam-macam Balaghatul Quran itu ada 10. Yang pertama, Al-Ijaz atau ungkapan Al-Quran yang singkat. Yang kedua, At-Tasbih atau perumpamaan Al-Quran yang istimewa. Yang ketiga, Al-Isti'arah atau kiasan, yaitu Al-Quran yang indah. Yang keempat, At-Tala'um atau persesuaian antara arti lafaz suara hurufnya yang menakjubkan. Yang kelima, Al-Fawasil atau akhiran ayat-ayat Al-Quran yang sangat menarik. Yang keenam, At-Tajanus atau persamaan bunyi dan perbedaan makna dua lafalnya menyengangkan. Yang ketujuh, At-Tashrif atau pemaparan kalimat-kalimat Al-Quran yang mengherankan. Yang ke-8, At-Tadmin atau penyerupaan Al-Quran terhadap ungkapan lain. Yang ke-9, Al-Mubalaghah atau ketentuan Al-Quran yang tegas. Yang ke-10, Husnul Bayan atau penjelasan-penjelasan Al-Quran yang terang, gamblang, dan mengagumkan. Adapun hikmah di balik Balaghatil Quran, di antaranya susunan bahasanya tertib, baik, indah, dan menarik, sehingga menyelamatkan orang untuk membacanya.
Arti makna kandungan ayat-ayatnya baik, indah, dan menarik sehingga lebih mudah dipahami dan dihayati serta diamalkan. Selanjutnya, karena dengan adanya dua hikmah tersebut menyebabkan banyak orang yang terpesona mendengarkan bacaannya dan mengetahui maksudnya, sehingga banyak orang yang langsung bertekuk lutut sujud dan beriman sehingga mereka masuk Islam. Yang keempat, dengan semua hikmah tersebut, tantangan kepada semua jin dan manusia untuk membuat kitab tandingannya seperti Al-Quran tidak akan pernah bisa, dan tidak ada seorang pun yang sanggup menandingi karena keindahan bahasa dan susunannya. Yang kelima, menjadikan Al-Quran mukjizat besar bagi Nabi Muhammad SAW, juga di samping mukjizat yang lain. 6. Dengan kebalawahan dan kemukjizatan Al-Quran menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sebagai Rasulullah dan khatamun Nabi. Ilmu balaghah sangat penting untuk dipelajari karena tanpa ilmu balaghah akan sulit untuk memahami Al-Quran dengan benar, termasuk dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang kadang mempunyai redaksi yang mirip. Sekian penjelasan tentang balaghatil Al-Quran dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.